Pergerakan adalah tekad yang membaja. Landasan semangat adalah jiwa yang menggelora. Dan akhir sebuah tujuan adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sambutlah salam hangat saya, salam yang mempersatukan kita semua, bahwa kita ini saudara, kita ini satu adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada dewan juri yang saya muliakan, kepada bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, dan kepada teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di sini meskipun melalui virtual. Salam dan salawat mari kita juga sampaikan kepada junjungan besar kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menghantarkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang seperti saat ini. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Haikal Andia, siswa MAN 4 Jakarta, akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Pemuda dalam Mensyiarkan Al-Quran. Hadirin sekalian, masa muda adalah masa penuh keemasan, masa yang penuh akan pencarian jati diri dan cita-cita, masa yang penuh akan sensasi dan perubahan. Oleh karenanya, pemuda disebut juga sebagai agent of change, yaitu agen perubahan dalam masyarakat. Pemuda dituntut untuk dapat memiliki solusi-solusi dari masalah dalam masyarakat saat ini. Pemuda juga dituntut untuk dapat memiliki basic human skill, yaitu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan satu sama lainnya. Komunikasi itu dapat berupa dari berbagai komponen masyarakat dalam menciptakan perubahan dan revolusi, bukan hanya dari segi fisik, namun juga dari segi mental. Bagaimana kita menciptakan ide-ide cemerlang dalam problematika masyarakat saat ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami sampaikan kepadamu Muhammad kisah yang sebenarnya, kisah tentang pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tunjukkan dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin sekalian, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa pemuda-pemuda yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemuda-pemuda soleh, pemuda-pemuda yang beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensyiarkan Al-Quran. Pemuda-pemuda tersebut biasa kita kenal sebagai Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini mengajarkan kepada kita sebagai pemuda muslim bahwa kita harus memanfaatkan waktu di masa muda kita untuk terus menegakkan agama Allah, sebagaimana yang telah dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya terdapat 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka adalah pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah Allah dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, dalam kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Nabi yang masih muda juga ikut turut berperan besar dalam mensyiarkan Al-Quran. Di antara mereka adalah Zaid bin Sabit, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Umar, serta Khalid bin Walid, dan masih banyak lainnya yang ikut turut serta dalam berjihad di jalan Allah
dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kemerdekaan Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia juga ikut turut berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta berusaha untuk terus mengibarkan bendera merah putih yang akhirnya alhamdulillah bisa berkibar hingga saat ini. Insan muda sekalian yang saya banggakan, Insinyur Soekarno pernah berkata kepada kita, "Berikanlah aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikanlah aku 10 orang pemuda yang cintanya membara pada tanah air, maka akan kuguncangkan dunia." Muhammad Hatta juga pernah berkata kepada kita, jatuh bangunnya suatu bangsa itu tergantung dari pemuda itu sendiri. Oleh karenanya, kita sebagai pemuda harus ikut turun menolong dan membantu satu sama lainnya, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya yang berbunyi, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu." Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan bangunan kokoh yang saling menopang satu sama lainnya. Generasi muda Indonesia, oleh karenanya, mari kita ciptakan Indonesia dengan mental yang sehat dan semangat yang menggelora dengan tuntunan Al-Quran, sehingga insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.